Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Permadi, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Kealaman, NIM 1221039, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Lili Juanisi dengan NIM 12 kelas 12 2D 14 Sistem Informasi. Nama saya Serli Melina dari kelompok 1 dengan NIM 12210822 dari kelas 12 2D 14. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yusririn dengan NIM 12210804 dari kelompok 1 kelas 12 2D 14. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dari kelompok 1 kelas 12 DAD 14 dengan NIM 122100813. Selanjutnya, untuk materi presentasi akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Bambang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang proyek dari mata kuliah struktur data yang berjudul tentang pemrograman Python Apotik Asri Lestari. Untuk latar belakang sendiri dari pembuatan ini Python adalah bahasa pemrograman ini jumlah sangat banyak dan Python merupakan salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh banyak developer. Menurut survei, banyak pemrograman versi www.theory.com Python berada pada peringkat 5 pada tahun 2016. Selain itu, Python juga bisa digunakan untuk enterprise. Dalam tingkatan bahasa pemrograman, Python termasuk high-level language. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi, baik itu berbasis desktop, web, ataupun berbasis mobile. Adapun yang kedua itu rumusan masalah. Dalam permasalahan kali ini kami akan membahas tentang proyek pembelian obat apotek menggunakan program komputer dengan bahasa pemrograman Python. Dan untuk tujuan penulisannya adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data dan meningkatkan kemampuan dalam komputer penggunaan bahasa pemrograman Python. Baik, memasuki pembahasan proyek kelompok 1 yaitu pada proyek kali ini mengenai sistem pemasaran dan pembelian obat di apotek Asri Lestari menggunakan komputer dengan bahasa pemrograman Python. Proyek ini kami buat menggunakan beberapa materi, yaitu diantaranya branching dan looping. Branching dan looping kami jadikan menjadi satu dalam proyek ini. Terdapat beberapa pilihan paket obat, yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3, yang terdiri dari obat paracetamol, amoxicillin, ibuprofen, ibuprofen, ambrosol, dan lain-lain. Dari obat tersebut, kita berindikasikan untuk sakit yang dialami oleh pasien. Lalu, kami inputkan kembali pembeli mulai dari nama, alamat, jenis paket obat, dan sistem bayar. Untuk pembayarannya hanya via ATM saja, bisa cash ataupun transfer. Apabila cash, dan otomatis data akan keluar mulai dari nama, alamat, paket obat, harga, dan indikasi sakit. Dan untuk step selanjutnya, pasien akan melakukan pembayaran. Dan ini hasil dari codingan untuk kelompok kami. Untuk itu saya akan coba praktekkan dari pengodingan yang telah kami buat. Seperti biasa, pertama kita akan masuk dulu aplikasi Visual Studio Code. Dan untuk itu akan kita lakukan program file new-nya dari Visual Studio Code. Kita akan coba new dengan judul daftar obat apotik.py. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan itu kita akan memasukkan aplikasi pada perulangan while. Yang pertama yang akan kita ketikkan yaitu model sama dengan X dan perintah perulangannya yaitu while dari model
sama dengan 2 dari X tersebut. Baik, sebagai informasi untuk perulangan model ini akan kita masukkan dari data obatnya, yaitu perintah print untuk di sini akan kami masukkan daftar dari obat tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengetikkan di catatan. Jadi, beberapa obat yang akan kita masukkan. Kita masukkan setelah tanda petik dari ini. Oke, kita akan buat tanda untuk sebagai di sini kita masukkan daftar paket obat. Setelah itu kita akan masukkan daftar dari obat tersebut. Seperti dilihat dari obat paket 1, paket 2, paket 3 yang berisi tentang indikasi sakit, jenis obat, harga obat, baik generik ataupun paten, berbeda-beda. Jadi ini adalah inti dari pemrograman kami, yaitu tentang daftar paket obat. Kita akan masukkan di atas supaya ketika nanti pemesanan dari pasien sebelum dia memesan sudah masuk dari paket obat dulu, list dari masing paket obat. Oke. Setelah itu perintah selanjutnya adalah print dari perintah di sini adalah kita akan menawarkan apakah si pasien berminat untuk pembelian paket obat tersebut. Oke. Dan untuk keduanya itu apabila minat, kita akan masukkan dari input statementnya iya atau tidak. Dengan tanda kutip. Oke. Setelah itu kita lakukan print lagi untuk menutup dari statement yang di atas. Kita ambil kode. Jangan lupa tanda petik atau ini cuma hanya memperindah saja teman-teman supaya kita tahu apa isi dari program ini. Oke, setelah itu akan coba running. Apakah dari pembuatan script ini kita berhasil pernyataan menggunakan pernyataan while. Oke, seperti dilihat teman-teman di sini kita berhasil. Bisa dilihat ketika kita running daftar paket obat sudah masuk untuk di sini. Kita coba ketikkan. Ya, oke. Jadi kita di sini bisa terlihat apabila berminat dia akan melakukan perulangan kembali. Apabila tidak, dia langsung stop berhenti. Karena sifat dari looping tersebut, apabila menyatakan benar, dia akan melakukan perulangan terus dan akan berhenti apabila dia tidak menyatakan salah atau tidak benar. Di sini saya akan melanjutkan codingan
pemrograman beli obat, dan saya akan membuat program proses beli obat. Karena di sini proses pasti menggunakan fungsi if, elif, dan else sebagai penutup. Kita sedang membuat paket obat. Saya akan membuat paket obat yang pertama. Di sini ada isi obat. Saya menaruh indikasi obat yang pertama ada demam, dan saya juga menaruh jenis obat. Karena jenis obat pasti lebih dari satu, makanya saya menggunakan if. Di sini ada harga obat, dan habis if kita akan menaruh elif. Sama kita akan taruh jenis obat. Karena dia pilihan, kita memakai lagi huruf yang sama. Ada harga obat juga. Sebagai penutup kita memakai else. Setelah itu kita memakai elif lagi, sama seperti jenis obat. Sebagai pilihan yang kedua, pastikan tidak ada salah dalam penulisan.
Maaf, di situ ada yang salah. Dan yang sekarang paket obat yang ketiga sama ada isi obat. Ada indikasi ada harga obat. Sebagai penutup kita menggunakan Else lagi dan jenis obat. Kita akan jalankan program ini dan pastikan tidak ada salah dalam penulisan. Kita cek lagi. Setelah dicek kita akan run dan hasilnya seperti ini. Nama pembelinya kita menggunakan nama Cindy. Alamat rumahnya Indonesia. Dan dia membeli paket obat yang pertama. Pembayaran cash. Jenisnya generik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cetak obat. Di sini ada kata print yang berarti itu perintah. Kita setelah diperintah berarti setelah di-run akan keluar kata-kata yang dalam kurung sini. Yang kedua ada apotek Asri Lestari. Nah, print apotek Asri Lestari berarti kita memerintahkan mengeluarkan huruf apotek Asri Lestari. Di sini juga ada titik-titik, berarti ntar akan muncul titik-titik berikut ini. Di sini ada nama string pembeli. Kita menggunakan string karena menyatakan karakter atau kalimat
yang bisa berupa huruf atau angka gitu. Karena kan nama itu karakter ya, jadi menggunakan string. Nah, alamat juga sama menggunakan string, paket obat menggunakan string. Kalau paket obat kan berupa angka. Kalau misalkan angka menggunakan integer juga bisa karena menyatakan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti hanya bisa menggunakan 2 dan seterusnya. Sedangkan di sini kan kita bebas mau berapa aja, jadi menggunakan string. Isi obat juga menggunakan string, jenis obat menggunakan string, harga, ini menggunakan koma, harga. Nanti akan keluar otomatis harganya berapa. Nah, ya. Saya juga akan menjelaskan kalau misalkan float itu menyatakan bilangan yang punya koma, teman-teman. Kalau misalkan pakai float juga yang harus ada komanya. Kalau nama kan ya nama, karakter biasa, alamat juga karakter biasa, gitu. Indikasi sakitnya apa sih gitu. Coba kita lihat indikasi sakitnya apa aja. Di sini ada demam, batuk, pencernaan gitu indikasinya. Nanti dia akan keluar otomatis indikasinya setelah kita isi obatnya apa, paket obatnya apa gitu, paket obatnya yang berapa. Misalkan paket obatnya yang ke-1, berarti ntar indikasinya buat yang demam gitu. Dan buat yang demam berarti pakai paracetamol, amoxicillin atau ibuprofen. Harga generik dan patennya juga beda. Itu teman-teman. Indikasi sakit. Nah, di sini saya akan mencoba meran ya. Running, kita akan mencoba running. Nah, kita isi saja. Nah, ini alamat paket. Nah, silakan isi data di bawah ini. Misalkan nama pembelinya Sherly. Alamatnya nih, alamat. Nanti akan keluar alamatnya apa. Sini juga ada alamatnya. Misalkan rumah saya alamatnya Cilongo. Paket. Nah, paket yang pilih hanya 1, 2, dan 3, teman-teman. Paket obat nih sini. Ini juga akan keluar perintahnya paketnya 1, 2, atau 3. Misalkan saya pilih nomor 2. Misalkan cara bayarnya tes. Jenis obat nih. Jenis obat. Jenis obatnya misalkan paten. Nah, teman-teman keluarkan ini hasilnya. Apotek Asri Lestari. Nih. Sama seperti ini nih. Print. Titik strip ini print strip juga keluar strip Apotek Asri Lestari. Apotek Asri Lestari. Ini juga akan keluar karena ini print Apotek Asri Lestari. Namanya akan keluar, nama ini siapa, alamat, yang kedua ini alamat, ada alamat, paket obat, misalkan paket obatnya nomor 2. Nah, kalau misalkan paket nomor 2, ini akan otomatis, berarti keluar Ambroxol formula 44 gitu. Nah, jenis obatnya pun ini otomatis keluar, teman-teman. Jenis obatnya keluar. Berarti kalau misalkan kita pilih paket nomor 2, jenis obatnya yang paten. Harganya pun sudah otomatis 170.000. Indikasi batuk itu, teman-teman. Mungkin ini penjelasan yang saya bisa. Mungkin ini penjelasan tentang cetak obat. Tahap selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari codingan Apotek Asri Lestari kelompok 1 dengan bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan ketika nasabah atau pembeli obat membayar obat dengan pembayaran kartu debit. Nah, pertama kita ketikkan tanda pagar dan tuliskan nasabah ambil uang ATM. Kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan print. Baik. Kita ketikkan print, tanda petik 2, spasi. Dan enter. Kemudian kita ketikkan lagi print. Petik 2 sama dengan cukup. Kemudian enter. Nah, setelah itu petik 2. Oke, enter. Nah, di sini kita masukkan kata silakan lakukan pembayaran via ATM. Di sini kita print dulu. Masukkan kata print. Terus petik 2. Nah, kita masukkan. Nah, silahkan lakukan. Silahkan lakukan pembayaran via ATM. Nah, setelah itu, setelah sudah ditulis, silahkan melakukan pembayaran via ATM. Kita enter, kemudian kita masukkan password. Di sini kita masukkan password. Password sama dengan input. Karena nanti setelah running kita akan menginput password kita. Tanda petik dan masukkan password. Titik 2. Oke. Seperti ini ya. Nah, setelah sudah diketik masukkan atau input password, kita enter. Kemudian kita print dengan mengetikkan panduan langkah pembayaran. Jadi langkah-langkah pembayaran kita tuliskan di sini. Kita ketik print. Oke. Setelah itu tanda petik panduan langkah pembayaran. Nah, setelah panduan langkah pembayaran, kita lanjutkan langkah pertama pembayaran itu apa. Oke. Selanjutnya kita print lagi. Nah, langkah pertama dari panduan langkah pembayaran yaitu isi
Di sini kita akan mengisi nama bank. Nama bank yang pembeli punya atau nasabah. Setelah itu, langkah kedua kita ketikkan isi nomor rekening. Setelah nama nasabah, kita isikan nomor rekening. Oke. Setelah isi nomor rekening, selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga, kita ketik dengan isi pembayaran obat. Isi pembayaran obat. Nah, setelah isi pembayaran obat, ini langkah terakhir. Dan sudah ada 3 langkah saja, langkah terakhirnya selesai. Kita tanda petik. Nah, keempat, kita ketikkan selesai. Oke, sudah ada 4 langkah. 1, isi nama bank. Ini panduan langkah pembayaran via debit. Pertama kita isi nama bank. Setelah isi nama bank, kita isi nomor rekening. Ketika sudah isi nomor rekening, isi pembayaran obat. Setelah itu selesai. Selanjutnya, kita ketikkan print. Sudah. Setelah itu enter. Nah, di sini kita akan membuat urutan langkah pembayaran. Ini kan tadi panduan langkah pembayaran. Di sini urutannya ketika kita akan running. Pertama kita print. Oke. Tanda kutip. Oh, sorry. Terus kita this one. Aduh, Mam. Oke. Urutan langkah pembayaran. Nah, setelah itu kita enter. Kemudian kita ketikkan pasien. Kita ketikkan pasien. Terus kita input. Kita input nama pasien. Di sini kita input nama pasien. Nah, di sini kita ikut nama pasien, spasi, titik 2, spasi, udah. Setelah itu enter. Yang kedua kita input nama bank. Di sini kita tuliskan bank tujuan. Bank tujuan. Input nama bank. Input
Nah, Bambang. Nama Bang, spasi, titik 2, spasi. Nah. Setelah itu enter. Nah, yang ketiga kita masukkan nomor rekening. Kita ketikkan nomor rekening. Rekening. Saya input. Input nomor rekening ya. Oke. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita sudah mengurutkan ketika nasabah ambil uang ATM. Di sini kita melakukan pembayaran via ATM atau kartu debit. Pertama kita masukkan password. Kemudian kita ada panduan langkah pembayaran. Yang pertama isi nama bank, kedua isi nomor rekening, ketiga isi pembayaran obat, dan keempat selesai. Setelah itu kita print untuk runningnya urutan langkah pembayaran. Ketika membeli obat, melakukan dengan kartu debit, pertama kita masukkan nama pasien. Kita input dulu nama pasien. Setelah itu bank tujuan. Kita input nama bank tujuan. Terus kita masukkan nomor rekening. Setelah itu kita running. Nah, setelah kita input pembahasan yang sudah dibahaskan oleh teman saya sebelumnya, kemudian kita di sini masukkanlah nasabah ambil uang ATM. Ini ada bacaan silakan lakukan pembayaran via ATM. Dan password di sini kita masukkan password kita. Semisal saya kasih password 1 2 3. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul silakan lakukan pembayaran via ATM dengan password 123. Terus panduannya ini. Pertama kita input nama pasien dulu. Nama pasiennya input nama bank. Nama bank Sal Mandiri. Nomor rekening. Oke, itu misalkan ini nomor rekening. Setelah itu enter. Jumlah paket. Satu saja. 2 deh. Terus kita enter. Nah, di sini jadi setelah kita di sini sudah input nama pasien, data diri kita ya. Terus kita input nama bank kita, dan kita input nomor rekening. Dan jumlah paket obat yang kita beli mau berapa paket. Sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang nasabah ketika membeli obat dengan menggunakan kartu debit. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan bawakan bagian dari potongan harga. Yaitu jika masukkan jumlah integer, input jumlah paket. Jika kita membeli jumlah lebih dari 2, maka kita akan mendapatkan potongan harga sebesar 0,15%.
sebesar 2 liter. Jika kita membeli hanya satu, maka kita tidak mendapatkan potongan harga. Dan selanjutnya mari kita coba terlebih dahulu. Itu masukkan nama pembeli, misalnya nama Iqbal, alamat rumah, Jambi. Misal kita akan membeli paket 2. Paket 2 yaitu obat batuk. Baik, kita pilih paket 2. Ya, dan kita akan memilih jenis dari obat tersebut, yaitu misal kita pilih paten. Nah, misal kita membeli jumlah paketnya, kita di sini membeli lebih dari 2. Misal kita beli 3 obat. Nah, di sini sudah tertulis kita jika membeli obat lebih dari 1 maka akan mendapatkan diskon. Ini kita mendapatkan diskon harga itu sebesar 76.500. Dari total yang dibayarkan yaitu sebesar 433.500. Nah, misal kita masukkan harga yaitu misal kita masukkan uang yaitu sebesar 450.000. Nah, di sini setelah kita masukkan uang sebesar 450.000, maka kita akan mendapatkan uang kembalian sebesar 16.500. Yaitu uang kembalian di sini kita belum dengan uang kembalian, yaitu uang kembalian dibayar dengan total. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.